Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Pernahkah Anda atau orang terdekat Anda, seperti orang tua, pasangan, atau sahabat, mengalami masalah ginjal? Mungkin gejalanya terasa ringan pada awalnya, mudah lelah, kaki sering bengkak, atau tekanan darah mulai meningkat. Namun jika dibiarkan, masalah ini bisa berkembang menjadi gagal ginjal yang serius. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan membahas solusi alami yang dapat membantu, memperbaiki dan menjaga fungsi ginjal Anda secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam video ini, Anda akan menemukan 8 jenis makanan luar biasa yang terbukti secara ilmiah memiliki manfaat besar bagi kesehatan ginjal. Sebagian besar makanan ini mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket Indonesia. Dan yang terbaik, semuanya alami dan aman dikonsumsi. Ginjal adalah organ vital yang bekerja tanpa henti. Ia menyaring sekitar 50 galon darah setiap hari, membantu membuang racun, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan mineral penting seperti natrium, kalium, dan kalsium. Tanpa fungsi ginjal yang optimal, tubuh kita akan kesulitan menjaga kestabilan tekanan darah, produksi sel darah merah, hingga kesehatan tulang. Maka tak heran jika ginjal mulai melemah, berbagai masalah kesehatan pun mulai muncul secara perlahan tapi pasti. Gejala yang paling umum dari gangguan ginjal antara lain adalah pembengkakan di bagian kaki, tangan, atau wajah, rasa lelah terus-menerus tanpa sebab jelas, kesulitan tidur dan konsentrasi menurun, nafsu makan berkurang dan mual, tekanan darah yang sulit dikontrol meski sudah minum obat. Salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal adalah gaya hidup yang tidak sehat, terutama pola makan tinggi garam, lemak jenuh, makanan olahan, dan gula. Tak hanya itu, kurang minum air, merokok, serta konsumsi obat-obatan tertentu tanpa pengawasan dokter juga bisa memperparah kondisi ginjal. Namun, berita baiknya adalah kerusakan ginjal tidak selalu berarti vonis seumur hidup. Dengan perubahan gaya hidup yang tepat, khususnya dalam memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari, Anda bisa memperlambat bahkan mencegah kerusakan lebih lanjut pada ginjal. Bahkan dalam banyak kasus, fungsi ginjal bisa membaik secara signifikan hanya dengan pengaturan pola makan dan asupan cairan yang benar. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa ada beberapa jenis makanan yang memiliki sifat antiinflamasi, kaya antioksidan, rendah kalium dan fosfor, serta mendukung kerja ginjal secara alami. Makanan-makanan ini bukan hanya membantu membersihkan ginjal dari racun, tapi juga mendukung kesehatan organ lain seperti jantung dan hati, karena semua saling terhubung dalam sistem tubuh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengulas satu persatu makanan tersebut. Tidak hanya kandungan nutrisinya, tetapi juga hasil penelitian ilmiah yang mendukung manfaatnya, serta cara praktis mengolah dan mengkonsumsinya dengan gaya lokal khas Indonesia. Kita ingin Anda tidak hanya tahu apa yang sehat, tetapi juga bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Mungkin Anda akan terkejut bahwa beberapa makanan ini sudah sering Anda lihat di dapur rumah, tetapi belum pernah dikonsumsi secara rutin. Atau mungkin Anda mengenalnya sebagai makanan biasa, padahal sebenarnya mereka menyimpan kekuatan besar untuk menjaga kesehatan ginjal Anda. Sebelum kita masuk ke daftar makanan penyelamat ginjal ini, mari tanamkan satu prinsip penting, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan bagi Anda yang sudah mengalami gejala gangguan ginjal, jangan berkecil hati. Setiap langkah kecil menuju pola makan yang sehat adalah investasi besar bagi masa depan kesehatan Anda. Mari kita mulai dengan makanan pertama, buah kecil yang manis, menyegarkan, dan ternyata bisa menjadi penjaga setia ginjal Anda. Blueberry. Blueberry, buah mungil yang berwarna biru keunguan ini, dikenal sebagai salah satu superfood paling bermanfaat untuk kesehatan tubuh, terutama untuk kesehatan ginjal. Meskipun ukurannya kecil, blueberry mengandung senyawa antioksidan yang sangat tinggi, terutama antosianin yang memberi warna khas biru pada kulit buahnya. Senyawa ini berperan penting dalam melawan peradangan kronis yang menjadi penyebab utama kerusakan ginjal secara perlahan. Selain itu, blueberry juga kaya akan vitamin C dan serat larut.
Vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan daya tahan sel ginjal dari serangan radikal bebas, sementara serat larut mendukung proses detoksifikasi alami melalui saluran pencernaan. Kandungan gula dalam blueberry juga relatif rendah, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes yang juga memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan ginjal. Sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Clinical Nutrition Research menemukan bahwa konsumsi blueberry secara rutin dapat membantu memperbaiki fungsi ginjal pada pasien dengan penyakit ginjal kronis. Buah ini juga memiliki kandungan kalium yang sangat rendah, yaitu sekitar 114 mg per 100 gram buah, menjadikannya pilihan yang aman bagi mereka yang harus membatasi asupan mineral ini karena fungsi ginjalnya sudah menurun. Di Indonesia, blueberry segar mungkin belum seumum buah tropis lainnya, tetapi Anda dapat menemukannya dalam bentuk beku di banyak supermarket besar. Cara mengonsumsinya pun sangat fleksibel. Anda bisa mencampurnya ke dalam bubur oat untuk sarapan sehat, dijadikan topping untuk yogurt tanpa gula, atau di blender menjadi smoothie segar tanpa tambahan pemanis buatan. Yang terpenting adalah memilih blueberry segar atau beku yang tidak diberi tambahan gula atau pemanis buatan, agar manfaat alaminya tetap terjaga. Dengan mengonsumsi blueberry secara rutin, Anda tidak hanya membantu memperlambat kerusakan ginjal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Buah ini bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang sehat, sederhana, dan lezat. Setelah buah mungil penuh manfaat, kita beralih ke pilihan makanan berikutnya yang tak kalah penting bagi kesehatan ginjal, yaitu salmon. Ikan salmon merupakan salah satu sumber lemak sehat terbaik yang dapat membantu melindungi fungsi ginjal. Kandungan utama yang menjadikan salmon istimewa adalah asam lemak omega 3 yang terkenal karena kemampuannya dalam mengurangi peradangan sistemik di seluruh tubuh, termasuk di jaringan ginjal. Omega 3 juga diketahui efektif dalam menurunkan kadar trigliserida dalam darah, mengontrol tekanan darah, serta meningkatkan kesehatan jantung. Semua manfaat ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan ginjal, karena ginjal dan jantung bekerja dalam satu sistem yang saling mendukung. Ketika jantung sehat dan tekanan darah terjaga, beban kerja ginjal pun akan lebih ringan. Jurnal Kidney International mencatat bahwa konsumsi salmon atau ikan berlemak lainnya secara rutin dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit ginjal kronis. Berbeda dengan daging merah atau daging olahan yang tinggi lemak jenuh dan sulit dicerna, protein dari salmon jauh lebih ringan dan ramah terhadap ginjal. Namun, cara pengolahan salmon juga memegang peranan penting. Hindarilah menggoreng dalam minyak banyak atau menambahkan terlalu banyak garam. Pilihan terbaik adalah memanggang, mengukus, atau merebus salmon agar nutrisinya tetap terjaga. Anda bisa memadukan salmon dengan sayuran rendah kalium seperti kol, wortel, atau mentimun untuk menciptakan hidangan lengkap yang menyehatkan baik ginjal maupun jantung. Di pasar Indonesia, salmon segar bisa ditemukan di supermarket besar atau toko ikan impor. Namun jika sulit dijangkau, Anda bisa memilih alternatif lain seperti ikan tuna segar atau sarden tanpa garam tambahan yang juga mengandung omega 3 tinggi. Kuncinya adalah memilih ikan yang rendah sodium dan diolah dengan cara sehat. Kombinasi blueberry dan salmon dalam pola makan harian Anda adalah langkah besar menuju pemulihan ginjal yang alami. Blueberry bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi jaringan ginjal dari kerusakan, sementara salmon menyediakan nutrisi lemak sehat dan protein yang dibutuhkan tubuh tanpa membebani organ ginjal. Mari lanjutkan ke makanan berikutnya yang tidak hanya lezat tapi juga sangat ramah untuk ginjal Anda, yaitu red bell peppers atau paprika merah. Setelah kita mengenal manfaat dari blueberry dan salmon, kini saatnya beralih ke salah satu sayuran paling berwarna dan penuh nutrisi yang sangat bersahabat dengan kesehatan ginjal, yaitu red bell peppers atau paprika merah. Sayuran ini bukan hanya memberikan warna cerah pada hidangan Anda, tetapi juga merupakan salah satu makanan terbaik untuk penderita penyakit ginjal. Paprika merah mengandung vitamin A dan C dalam jumlah tinggi,
serta antioksidan kuat seperti lycopene. Vitamin A membantu menjaga kesehatan jaringan epitel, termasuk jaringan ginjal, sementara vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Lycopene sendiri adalah senyawa antioksidan yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang sering terjadi pada penderita penyakit ginjal kronis. Yang membuat paprika merah sangat cocok untuk penderita gangguan ginjal adalah kandungan mineralnya yang rendah, khususnya kalium dan fosfor. Dalam setengah cangkir paprika merah, hanya terdapat sekitar 88 mg kalium dan 10 mg fosfor, jauh lebih rendah dibandingkan banyak sayuran lain. Ini menjadikannya pilihan yang aman dan sangat dianjurkan bagi mereka yang perlu membatasi asupan kedua mineral tersebut. Selain itu, paprika merah juga memiliki rasa manis alami dan tekstur renyah, sehingga sangat mudah dikombinasikan dalam berbagai jenis hidangan. Di Indonesia, paprika merah dapat digunakan dalam capcay, salad segar, atau bahkan ditumis ringan dengan bawang putih tanpa tambahan garam. Anda juga bisa memanggangnya dan mencampurkannya dengan tahu, kukus atau tempe rebus untuk mendapatkan menu tinggi antioksidan namun tetap ramah ginjal. Cara paling sederhana adalah memotong paprika merah mentah menjadi irisan tipis dan menikmatinya sebagai lalapan atau camilan sehat. Tambahkan perasan jeruk nipis atau sedikit minyak zaitun agar rasanya semakin segar. Ingatlah untuk tidak memasaknya terlalu lama agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Konsumsi paprika merah secara rutin bukan hanya akan memberikan perlindungan terhadap kerusakan ginjal lebih lanjut, tetapi juga dapat meningkatkan energi dan imunitas tubuh secara keseluruhan. Ini adalah sayuran yang tak hanya cantik dipandang, tetapi juga sangat berkhasiat. Setelah membahas paprika merah, kita lanjutkan kedua sayuran yang sudah sangat akrab di meja makan keluarga Indonesia, yaitu kol dan kembang kol. Keduanya merupakan anggota keluarga Cruciferous vegetables yang dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk bagi penderita gangguan ginjal. Kol atau dalam bahasa Inggris disebut cabbage adalah sayuran yang kaya akan vitamin K, vitamin C, dan serat tidak larut. Serat ini sangat berguna dalam membantu proses pencernaan dan mempercepat pembuangan racun dari tubuh secara alami. Selain itu, kol juga mengandung senyawa fitokimia yang membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan, dua hal yang sangat penting untuk melindungi ginjal dari kerusakan lebih lanjut. Satu hal yang membuat kol menjadi favorit dalam diet ginjal adalah kandungan kaliumnya yang rendah. Dalam satu cangkir kol cincang, hanya mengandung sekitar 60 mg kalium, menjadikannya sayuran yang sangat aman bagi penderita gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis. Kembang kol atau cauliflower memiliki manfaat yang tidak kalah penting. Sayuran ini mengandung senyawa sulforafan yang telah terbukti memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan kuat. Sulforafan membantu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan yang berlangsung lama. Kembang kol juga kaya akan vitamin C dan asam folat, serta rendah kalium dan fosfor. Ini berarti kembang kol bisa menjadi bagian dari menu harian penderita gangguan ginjal tanpa harus khawatir terhadap penumpukan mineral dalam tubuh. Dalam praktiknya, kol dan kembang kol sangat fleksibel untuk diolah menjadi berbagai masakan khas Indonesia. Kol bisa ditumis bersama bawang putih dan sedikit minyak kelapa murni atau dimasukkan ke dalam sup bening rendah garam. Kembang kol bisa direbus sebentar dan dijadikan campuran salad atau dikukus sebagai lauk pendamping nasi. Anda juga bisa membuat versi sehat dari nasi kembang kol dengan cara memarut kembang kol dan menumisnya sebentar sebagai pengganti nasi putih, rendah karbohidrat dan tinggi serat. Meskipun sederhana, kedua sayuran ini memberikan kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan meringankan beban kerja ginjal. Dengan kombinasi paprika merah, kol, dan kembang kol, Anda sudah memiliki fondasi kuat dari diet ramah ginjal yang bisa dikreasikan sesuai selera lokal. Mari kita lanjutkan kedua sumber protein berikutnya yang ringan, namun sangat efektif membantu pemulihan ginjal,
yaitu putih telur dan bawang putih. Setelah membahas berbagai sayuran dan buah yang ramah ginjal, kini saatnya kita fokus pada dua bahan dapur yang sangat sederhana, namun menyimpan manfaat luar biasa, yaitu putih telur dan bawang putih. Keduanya adalah pilihan terbaik untuk menunjang kebutuhan nutrisi penderita gangguan ginjal, terutama dalam hal protein dan pengganti bumbu yang sehat. Kita mulai dengan putih telur. Banyak orang mengira bahwa semua jenis protein baik untuk tubuh. Padahal bagi penderita penyakit ginjal, tidak semua sumber protein aman dikonsumsi. Ginjal yang sudah melemah akan kesulitan menyaring produksi sisa metabolisme dari protein hewani, terutama jika berasal dari daging merah atau makanan olahan tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Namun, putih telur merupakan pengecualian. Putih telur adalah sumber protein berkualitas tinggi yang rendah fosfor, rendah lemak, dan bebas kolesterol. Dalam satu butir putih telur terdapat sekitar 4 gram protein murni, tanpa kandungan lemak dan fosfor yang berlebihan. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan protein harian tanpa menambah beban kerja pada ginjal. Berbeda dengan kuning telur yang mengandung lemak dan kolesterol, putih telur bisa dikonsumsi lebih sering oleh pasien ginjal, bahkan dalam jumlah yang lebih banyak sekalipun. Protein dalam putih telur juga mudah dicerna, membuatnya sangat cocok untuk orang yang mengalami kelelahan kronis akibat penurunan fungsi ginjal. Ada berbagai cara sederhana untuk mengolah putih telur agar tetap enak dan tidak membosankan. Anda bisa mengukus putih telur dan menambahkan irisan paprika merah atau kol cincang untuk variasi tekstur. Bisa juga membuat telur dadar putih dengan sedikit minyak zaitun, lalu disajikan bersama nasi putih dan sayur tumis rendah garam. Jika Anda suka camilan sehat, putih telur rebus dingin bisa dijadikan cemilan siang hari yang bergizi tinggi. Putih telur juga bisa dijadikan bahan dasar dalam makanan khas Indonesia seperti bakwan atau perkedel. Hanya saja perlu mengganti kuning telur dan garam dengan bumbu alami seperti seledri, daun bawang, dan sedikit bawang putih untuk menjaga rasa dan nutrisi tetap aman bagi ginjal. Berbicara tentang bawang putih, rempah ini bukan hanya sekadar bumbu dapur, tapi juga merupakan salah satu bahan alami terbaik untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Hal ini sangat penting karena tekanan darah tinggi dan peradangan kronis adalah dua musuh utama kesehatan ginjal. Bawang putih mengandung senyawa aktif bernama alisin yang memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Alisin membantu memperlancar aliran darah, mengurangi stres oksidatif, dan menghambat perkembangan penyakit ginjal kronis. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara teratur dapat membantu menurunkan kadar kreatinin dalam darah, salah satu indikator penting dalam fungsi ginjal. Keunggulan lain dari bawang putih adalah kemampuannya menggantikan garam dalam masakan. Bagi penderita gangguan ginjal, mengurangi asupan natrium sangat penting untuk mencegah retensi cairan dan tekanan darah tinggi. Dengan menggunakan bawang putih sebagai pengganti garam, Anda tetap bisa mendapatkan rasa gurih alami tanpa membahayakan kesehatan ginjal. Di dapur Indonesia, bawang putih bisa ditemukan hampir di setiap masakan. Namun, untuk tujuan terapi, penting untuk tidak menggoreng bawang putih terlalu lama, karena panas tinggi bisa merusak senyawa alisin. Sebaiknya bawang putih ditumis ringan atau ditambahkan di akhir proses memasak untuk menjaga kandungan nutrisinya tetap maksimal. Anda juga bisa membuat air rebusan bawang putih dengan cara menghancurkan beberapa siung bawang putih, kemudian merendamnya dalam air panas selama beberapa menit. Air ini bisa diminum hangat sebagai tonik alami setiap pagi. Bagi yang tidak suka aroma menyengatnya, bisa menambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar rasanya lebih segar. Selain itu, Anda bisa mencampurkan bawang putih mentah yang sudah dihaluskan ke dalam sayur kukus, ikan panggang, atau tahu rebus. Kombinasi putih telur dengan bawang putih tidak hanya lezat dan mudah dicerna, tapi juga memberi perlindungan nyata terhadap perkembangan penyakit ginjal. Menjadikan putih telur dan bawang putih sebagai bagian dari menu harian Anda adalah keputusan cerdas. Mereka tidak mahal, mudah ditemukan, dan dapat diolah menjadi berbagai variasi masakan sehat.
Lebih dari itu, keduanya bekerja sama secara sinergis. Protein ringan dari putih telur memperkuat jaringan tubuh, sementara sifat antiinflamasi bawang putih membantu menjaga keseimbangan tekanan darah dan fungsi penyaringan ginjal. Dengan menambahkan dua bahan sederhana ini ke dalam pola makan harian, Anda telah mengambil langkah besar untuk memperbaiki kesehatan ginjal tanpa perlu suplemen atau obat-obatan tambahan. Kita akan lanjutkan kedua bahan makanan berikutnya yang tak kalah penting dan sangat mudah ditemukan di dapur Indonesia, yaitu apel dan jeruk, serta tahu dan tempe. Setelah menjelajahi manfaat dari putih telur dan bawang putih, kini kita beralih ke dua kelompok makanan yang tidak hanya mudah ditemukan di Indonesia, tetapi juga sangat ramah bagi ginjal. Pertama adalah buah apel dan jeruk. Kemudian kita akan bahas dua sumber protein nabati andalan masyarakat Indonesia, yaitu tahu dan tempe. Mari mulai dengan apel. Buah ini terkenal karena kandungan seratnya yang tinggi, terutama jenis serat larut bernama pektin. Pektin membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, dua faktor risiko utama yang dapat memperburuk kondisi ginjal. Selain itu, apel mengandung antioksidan seperti quercetin yang berperan melindungi jaringan ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Apel juga sangat rendah kalium, sekitar 107 mg per 100 gram buah, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita penyakit ginjal yang harus membatasi asupan mineral ini. Keunggulan lain dari apel adalah rasanya, yang manis alami dan teksturnya yang renyah, menjadikannya pilihan camilan sehat yang tidak membosankan. Di Indonesia, apel jenis Malang, Fuji, dan Washington cukup mudah didapat di pasar maupun supermarket. Cara mengonsumsinya pun sangat fleksibel. Anda bisa memakannya langsung, mencampurnya ke dalam salad buah rendah gula, atau merebusnya sebentar bersama kayu manis untuk membuat olahan kompote sehat tanpa gula tambahan. Bagi penderita ginjal yang mengalami mual, apel rebus hangat bisa menjadi pilihan yang lembut dan menenangkan pencernaan. Selanjutnya adalah jeruk. Buah ini dikenal kaya akan vitamin C dan senyawa sitrat alami yang sangat bermanfaat dalam mencegah terbentuknya batu ginjal. Sitrat membantu mengurangi kadar kalsium dalam urin yang dapat membentuk kristal penyebab batu ginjal. Selain itu, vitamin C dalam jeruk membantu memperkuat sistem imun yang sering melemah pada penderita penyakit ginjal kronis. Namun, penting untuk memilih jenis jeruk yang tepat. Jeruk dengan ukuran kecil, seperti jeruk baby, jeruk keprok, atau jeruk mandarin memiliki kandungan kalium yang lebih rendah dibandingkan jeruk besar, seperti jeruk sunkist. Idealnya, konsumsi satu buah jeruk kecil per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa membebani ginjal. Untuk penderita ginjal, sebaiknya konsumsi jeruk dalam bentuk utuh, bukan dalam bentuk jus, karena jus biasanya mengandung gula tambahan dan serat yang hilang. Anda bisa menyajikan irisan jeruk segar sebagai pencuci mulut atau menambahkannya ke dalam air putih sebagai infused water alami yang menyegarkan. Kombinasi apel dan jeruk dalam pola makan harian memberikan keseimbangan yang baik antara serat, vitamin, dan antioksidan tanpa menambah beban pada ginjal. Ini adalah cara sederhana, namun efektif untuk menjaga hidrasi dan mencegah peradangan. Kini kita beralih ke dua makanan pokok khas Indonesia yang sudah sangat akrab di lidah kita, tahu dan tempe. Kedua makanan ini terbuat dari kedelai, namun diproses dengan cara berbeda. Tahu dihasilkan dari endapan sari kedelai yang lembut, sementara tempe merupakan hasil fermentasi kedelai utuh dengan bantuan jamur rhizopus. Meskipun keduanya berasal dari kedelai, tempe memiliki keunggulan tambahan karena proses fermentasinya meningkatkan ketersediaan nutrisi dan membantu pencernaan. Keduanya merupakan sumber protein nabati yang sangat baik, rendah lemak jenuh, serta tidak mengandung kolesterol, menjadikannya pilihan ideal bagi penderita penyakit ginjal yang harus mengurangi konsumsi protein hewani. Protein dalam tahu dan tempe mudah dicerna dan tidak menghasilkan terlalu banyak limbah nitrogen seperti pada daging merah, sehingga tidak membebani ginjal. Selain itu, tempe mengandung probiotik alami yang mendukung kesehatan saluran cerna dan sistem kekebalan tubuh. Namun, penting untuk memperhatikan cara pengolahannya.
Tahu dan tempe yang digoreng dalam minyak banyak dapat meningkatkan kandungan lemak jenuh dan natrium jika diberi bumbu instan. Sebaiknya tahu dan tempe dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak dan bumbu alami seperti bawang putih, daun salam, atau kunyit. Di dapur Indonesia, tahu bisa dikombinasikan dengan sayur bening, pepes, atau dijadikan perkedel versi kukus. Tempe dapat diolah menjadi oseng-oseng tempe dengan sedikit kecap manis rendah sodium, atau dicampur dalam sup sayur yang gurih dan ringan. Kombinasi keduanya memberikan variasi rasa dan tekstur yang menyenangkan tanpa mengorbankan kesehatan ginjal. Tahu dan tempe juga lebih ekonomis dibandingkan daging atau ikan impor, sehingga menjadi solusi gizi seimbang yang mudah dijangkau semua kalangan. Selain ramah ginjal, konsumsi protein nabati seperti ini juga berkontribusi pada pengurangan risiko penyakit jantung, obesitas, dan tekanan darah tinggi. Dengan memasukkan apel, jeruk, tahu, dan tempe ke dalam pola makan sehari-hari, Anda telah menambah 4 pilar penting dalam fondasi diet ginjal sehat. Kita hanya perlu mengatur porsi dengan bijak dan memilih metode masak yang tidak menambahkan beban pada organ tubuh, maka manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang. Kini kita telah membahas 8 makanan utama yang sangat baik untuk menjaga kesehatan ginjal secara alami. Selanjutnya, mari kita simpulkan semua manfaat ini dan berikan dorongan semangat bagi setiap orang yang sedang berjuang merawat ginjalnya. Kini setelah kita menelusuri 8 jenis makanan alami yang terbukti secara ilmiah dapat membantu menjaga dan memperbaiki fungsi ginjal, saatnya kita merangkum kembali manfaat luar biasa yang bisa Anda dapatkan hanya dari dapur sendiri. Mulai dari buah mungil seperti blueberry, ikan kaya omega 3 seperti salmon, hingga sayuran berwarna-warni seperti paprika merah, kol, dan kembang kol. Ditambah lagi dengan protein ringan dari putih telur, rempah ajaib seperti bawang putih, hingga sumber gizi nabati lokal seperti tahu dan tempe. Semuanya merupakan pilihan yang sederhana, terjangkau, dan sangat efektif. Setiap makanan ini memiliki peran unik dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, melawan peradangan, dan meringankan beban kerja ginjal. Dengan memperbanyak konsumsi makanan tinggi antioksidan, rendah kalium, fosfor, dan natrium, Anda membantu menciptakan lingkungan dalam tubuh yang lebih bersih, lebih seimbang, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan kesehatan. Yang perlu diingat, menjaga kesehatan ginjal bukanlah perkara rumit atau mahal. Tidak selalu butuh suplemen asing atau perawatan canggih. Seringkali perubahan kecil seperti mengganti camilan tinggi garam dengan buah segar, memasak dengan bawang putih alih-alih garam, atau mengolah tempe kukus sebagai lauk sehari-hari bisa memberi dampak yang sangat besar dalam jangka panjang. Jika Anda atau orang terdekat Anda sedang menghadapi masalah ginjal, jangan putus asa. Setiap langkah menuju perubahan pola makan yang lebih sehat adalah langkah nyata menuju pemulihan. Bahkan jika kerusakan ginjal sudah terjadi, diet yang tepat dapat memperlambat perkembangannya dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Kami percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Semakin Anda tahu, semakin baik Anda bisa memilih. Maka dari itu, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas yang peduli akan kesehatan ginjal. Apakah Anda pernah mencoba salah satu dari makanan yang disebutkan tadi? Apakah Anda memiliki resep favorit yang sehat dan cocok untuk penderita gangguan ginjal? Silakan ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar dari Anda, dan siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Tekan tombol suka dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten seputar kesehatan ginjal, gaya hidup sehat, dan resep makanan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ingatlah, ginjal yang sehat bukan hanya tentang apa yang Anda hindari, tetapi juga tentang apa yang Anda pilih untuk dikonsumsi setiap hari. Jadikan pilihan hari ini sebagai investasi kesehatan Anda di masa depan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan semangat untuk terus
terus menjaga tubuh dengan cara yang alami dan penuh kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.